Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sebuah aplikasi aritmatika menggunakan Java. Dalam hal ini adalah sebuah perkalian dengan menggunakan tipe data integer dan tipe data string menggunakan satu fungsi ya. Pada awalnya pastikan Anda telah memiliki sebuah NetBeans, sebuah software untuk pembuatan aplikasi Java. Jika Anda belum mempunyai, saya sarankan untuk menginstal NetBeans terlebih dahulu. Kita buka NetBeans-nya terlebih dahulu di sini. Pengertian tentang fungsi. Sedikit tentang fungsi, bahwa fungsi adalah sekumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya. Jadi nanti kita hanya menggunakan satu fungsi dan nanti kita tinggal manggil fungsinya itu ke dalam sebuah main utama, sehingga kita tidak mengetik ulang perkalian yang akan kita buat. Pertama-tama kita buat folder di sini, new project ya, di sini new project, klik. Kemudian pilih Java application, kemudian misalkan kita beri nama tugas 1. Pastikan project location-nya. Di sini saya akan menyimpannya di D, maka dia akan membuat sebuah folder dengan nama tugas 1. Kemudian kita pilih finish. Di project ini sudah ada ini yang namanya, ini adalah aplikasi tugas 1 ya. Kalau di sebuah folder ini ada namanya, ini sudah otomatis dia membuat suatu folder dengan nama tugas 1. Di sini nanti file-file Java-nya maka akan tersimpan di sini. Kembali ke NetBeans. Ini tugas 1.java ini adalah main utamanya. Kita akan membuat sebuah kelas yang dimana kelas tersebut adalah untuk pembuatan fungsinya. Di sini klik kanan pada tugas 1, new, kemudian Java class, akan kita beri nama aritmatika. Kemudian kita pilih finish. Ini kita telah berhasil membuat suatu kelas. Di dalam suatu kelas ini kita akan membuat fungsi, di mana fungsi yang ada di kelas aritmatika.java ini akan kita panggil ke dalam main utamanya, yaitu tugas 1.java. Begitu. Untuk lebih lengkapnya kita langsung praktekkan saja. Di sini kita membuat sebuah fungsi pada kelas aritmatika. Pertama-tama kita akan membuat fungsi judulnya. Di sini kita menggunakan void, kemudian nama fungsinya. Misalkan di sini saya beri nama judul. Di sini kita beri judul, misalkan perkalian aritmatika. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini kita akan menggunakan fungsi nilai balik. Fungsi nilai balik ini ketika kita memanggil sebuah fungsi, maka dia akan mengembalikan nilainya kepada variabel itu sendiri. Kita ciptakan sebuah fungsi di sini, misalkan kita ciptakan sebuah fungsi dengan nama panggil.
Nah di sini fungsi panggil ini kita menggunakan tipe integer. Karena apa? Karena fungsi ini berfungsi untuk mengkalikan sebuah data integer. Nah, mengkalikan sebuah data. Makanya kita menggunakan fungsi tersebut menggunakan fungsi integer. Nah, beda dengan yang di atas ini. Kalau yang di atas ini adalah void. Jadi ini bukan fungsi yang mengandung nilai balik. Kalau fungsi yang mengandung nilai balik itu adalah bertipe integer. Nah, misalkan di sini integer, nama fungsinya adalah panggil. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi itu sendiri. Misalkan kita membuat fungsi di sini panggil, kemudian return. Ini di sini kita buat sebuah fungsi sini, misalkan integer x kemudian integer y. Nah, lalu kita akan memberi nilai balik pada fungsi panggil ini. Di sini kita tuliskan return kemudian x kali y. Nah, kita telah berhasil menciptakan sebuah fungsi di mana ada sebuah fungsi void, fungsi, kemudian ada fungsi yang void ini fungsi tanpa nilai balik, dan kemudian ini adalah fungsi dengan menggunakan nilai balik. Fungsi yang menggunakan nilai balik adalah ciri-cirinya adalah menggunakan return dan dia bertipe integer. Oke. Jadi kita nanti akan memanggil fungsi ini ke dalam main utama di sini. Nah, main utamanya di sini. Ya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita akan membuat beberapa variabel, di mana variabel nanti akan kita gunakan yaitu untuk perkalian. Misalkan di sini saya menggunakan pada variabel pertama kita menggunakan variabel bertipe string dengan nama variabel angka 1 sama dengan misalkan kita kasih nilai 700, angka 700. Kemudian di variabel kedua kita gunakan tipe integer dengan nama variabel angka 2. Kita beri nilainya 800. Lalu di variabel ketiga ini kita menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data integer lagi dengan nama variabel angka 3. Kita beri nilai 899. Kemudian di variabel keempat, di variabel keempat ini kita juga akan menggunakan tipe data integer dengan nama variabel angka 4. Kita beri nilai angkanya 89898. Kemudian di variabel kelima ini kita masih menggunakan tipe integer, misalkan tipe integer dengan nama variabel angka 5 sama dengan 898. Kita beri 898. Nah, di variabel di variabel ke-6 ini kita coba menggunakan tipe data string dengan nama variabel angka 6 kemudian dengan nilai 7878. Terus kemudian di variabel ke-7 ini kita juga akan menggunakan string, tipe data string angka 7 sama dengan 2323. Dan di variabel terakhir kita menggunakan tipe data string angka 8.
12, 12. Nah, kita di sini telah menciptakan sebuah variabel. Nah, kita akan mengkalikan beberapa variabel ini dengan menggunakan satu fungsi. Nah, kita panggil, nanti kita akan memanggilnya fungsi di sini, misalkan fungsi dengan nama objeknya judul, dan yang ini fungsi yang untuk panggil ini adalah perkalian. Nah, kita akan memanggilnya satu persatu ini ke dalam main utama di sini. Untuk lebih lengkapnya kita langsung praktekkan saja. Untuk memanggil sebuah fungsi, kita terlebih dahulu kita akan memanggil kelasnya, di mana kita panggil kelasnya, kemudian objek, kemudian nanti kita tinggal memanggil fungsinya. Misalkan di sini panggil kelasnya, di sini ada kelas aritmatika, saya panggil ini aritmatika. Kemudian kita beri nama objek misalkan hitung, oke, sama dengan new aritmatika. Setelah itu kita kan sudah di sini kita sudah berhasil memanggil kelas aritmatika. Di sini berarti kita sudah memanggil kelas aritmatika. Maka fungsi yang ada di kelas aritmatika sudah terkoneksi dengan main utama. Nah, kita tinggal panggil saja. Misalkan di sini kita panggil hitung. Panggil itu. Nah, kemudian kita panggil judulnya di sini. Terlebih dahulu kita panggil judul. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi ini, fungsi panggil, di mana fungsi panggil ini kita akan mengkalikan beberapa variabel di sini dengan menggunakan fungsi panggil. Oke. Dan di sini. Kemudian kita panggil fungsinya itu. Nah, ini panggil. Oke. Nah, di sini permasalahan pertama adalah bahwa di variabel pertama ini adalah tipenya string, dan di variabel kedua ini tipenya tipe integer. Nah, kita akan mengkalikan variabel angka 1 dengan angka 2. Nah, untuk agar bisa dikalikan sebuah variabel 1 dan 2 ini agar bisa dikalikan, maka kita akan mengkonversi tipe data string ke dalam tipe data integer terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung saja kita praktekkan ya. Untuk mengkonversi sebuah tipe data string ini kita menggunakan ini integer atau burung integer, kemudian double parse double, lalu kita sebutkan ini variabel berapa. Nah, ini karena ini variabel angka 1, maka kita tinggal panggil variabel angka 1, variabelnya, nama variabelnya ini angka 1. Oke. Kemudian di sini y-nya ini adalah sebagai x-nya di sini ya, ini x, integer x, maka dia di sini diumpamakan dia sebagai x-nya, integer x. Nah, ini x ini. Nah, kemudian koma ini di sini adalah diumpamakan dia adalah sebuah y-nya di sini. Maka kita y-nya kita isi dengan angka 2. Angka 2 ini angka 2. Nah, kita panggil aja angka 2. Oke. Kemudian kita akan mengkalikan variabel angka 3 dengan angka 4.
Nah, kalau di sini ini tipe datanya integer, angka variabel angka 3 dan angka 4 ini adalah tipe datanya integer, maka kita tinggal mengkalikan saja. Nah, misalkan di sini kita panggil, nah ini, kemudian hitung, panggil, ya, kita panggil nama variabelnya. Kita akan mengkalikan variabel ketiga dan keempat, maka kita panggil nama variabelnya angka 4, kemudian angka 5. Oke. Angka 3 ini angka 3 dulu. Ini angka 3. Ini angka, mohon maaf, ini kita mengkalikan variabel angka 3 dengan variabel angka 4. Nah, setelah itu kita akan mengkalikan variabel angka 5 dengan variabel angka 6. Kita enter, kita panggil, kemudian kita panggil nama variabelnya, kita panggil fungsinya dulu, hitung dot panggil yang ini, kemudian angka 4 dan angka 6. Nah, sini permasalahan lagi di sini adalah yang variabel angka 5 adalah tipe datanya adalah integer, sedangkan di nama variabel angka 6 itu tipe datanya adalah string. Nah, yang pertama-tama kita akan mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, ini di tipe data string pada variabel angka 6 kita akan mengkonversinya terlebih dahulu ke integer. Nah, yang pertama kita panggil saja dulu angka 5-nya. Nah, ini kita panggil angka 5, kemudian di sini kita isi dengan variabel angka 6. Karena ini tipe datanya string, maka kita konversi terlebih dahulu ke integer dengan menggunakan ini fungsi buka kurung int, kemudian double dot parse double. Nah, ini terus sudah muncul di sini angka 8. Karena kita angka 6, maka kita tinggal ketikkan saja angka 6. Oke. Dan terakhir kita akan mengkalikan sebuah variabel angka 7 dan angka 8, di mana tipe datanya adalah string. Masing-masing bertipe data string. Nah, di sini kita panggil saja, panggil fungsinya itu panggil. Nah, ini kemudian jangan lupa kita konversi karena ini bertipe data string ya, angka 7, variabel angka 7 dan angka 8 ini adalah tipe datanya string, maka kita konversi terlebih dahulu ke sebuah variabel bertipe data integer. Nah, ini kita panggil datanya dengan menggunakan int dalam kurung, kemudian double dot parse double, panggil nama variabelnya angka 7. Sini juga kita konversi ke string terlebih dahulu. Nah, ini udah otomatis angka 8 ya, variabel angka 8, tinggal enter aja. Oke. Nah, kita coba jalankan. Kita coba run. Nah, ini kita sudah berhasil mengkalikannya. Nah, ini ada nah ini di sini kita panggil fungsinya tadi, fungsi aritmatikanya. Nah, ini aritmatika ini diumpamakan dengan objek nama hitung. Kita panggil hitung, kemudian dia akan otomatis mengarah ke ini, ke kelas aritmatika. Kita panggil judulnya. Nah, ini judul, maka dia akan menampilkan sebuah fungsi judul. Nah, di dalam fungsi judul ini sendiri ya, ada sebuah deskripsi, yaitu perkalian aritmatika. Maka di fungsi utama
dia akan memunculkan atau menampilkan sebuah deskripsi. Nah, ini judul, di sini ada perkalian aritmatika. Nah, kemudian di bawah ini adalah fungsi hitung. Hitung itu mengambil ini ya, objek ini ya, diumpamakan nama objeknya kelas aritmatika, kita panggil ini ada hitung dot panggil, maka dia akan menuju sebuah kelas aritmatika. Nah, kelasnya adalah ini. Nah, ini dengan fungsi panggil. Nah, ini panggil ini, dia akan memanggil ini. Nah, ini dia menampilkan fungsi panggil ini panggil dengan menggunakan nilai balik ya, return itu fungsi nilai balik. Return di sini ada returnnya, ini adalah ciri-ciri fungsi yang menggunakan nilai balik. Nah, itu bahwa di fungsi panggil ini berisi tentang perkalian dengan nilai balik. Nah, ini di sini saya umpamakan adalah x, integer x dan integer y, yaitu x kali y. Nah, maka di sini saya panggil dengan hitung dot panggil. Maka yang pertama adalah di sini ini adalah x, yaitu integer x, y. Nah, sini nanti dia akan mengkalikan dan hasilnya adalah ini. Nah, begitu juga di bawahnya. Kita memanggil fungsi panggil ya. Di sini kita panggil hitung, di sini kita panggil hitung, kemudian dot, kita memanggil sebuah fungsi di mana fungsi tersebut di dalam sebuah kelas aritmatika. Nah, ini ya, kelas aritmatika hitung ini panggil, kemudian dia akan menampilkan sebuah fungsi nilai balik yaitu panggil. Nah, ini kemudian kita isi di sini kita isi variabel ini nilainya, ini angka 3 kemudian angka 4. Nah, dan ini udah berhasil. Akhirnya kita tinggal memodifikasi saja. Misalkan kita kasih, misalkan depannya nanti kita kasih seperti ini, kita kasih 700 kali 800 maka hasilnya ini, kemudian 89 kali 898 maka hasilnya ini. Nah, kita langsung praktekkan saja di sini. Nah, ini kita praktekkan. Di sini kita kasih ini 700, ini 700 kali 800, 700 kali 800 sama dengan, kemudian di bawahnya 89 dan 8989, sini 899 dikali 8998 sama dengan ini, kita kasih ada plus, kemudian kita masukkan ini angka berapa, angka 5. Nah, angka 5, variabel angka 5, maka kita masukkan di sini 898 ya, 898 dikali 7878 sama dengan, dan yang terakhir adalah ini angka variabel angka 7 dan angka 8. Nah, kita masukkan nilainya ini. Ini nilainya adalah 2323, ini 2323 yang 12. Oke, berhasil. Kita coba run. Nah, ini jadi dia menampilkan nilainya bahwa lebih jelas lagi ya, bahwa di sini dijelaskan bahwa 700 kali 800 adalah hasilnya 560.000. Kemudian ini juga 89 kali 8, 899 kali 898 hasilnya adalah ini, dan selanjutnya 898 dikali 788 hasilnya ini, kemudian 23 dikali 12 maka hasilnya ini. Nah, itu sedikit tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa digunakan untuk pembelajaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.